Tim ASEAN yang diperkuat pemain naturalisasi Piala AFF 2024. Naturalisasi sekarang menjadi tren populer di kancah sepak bola ASEAN di mana perkembangan naturalisasi yang sukses dilakukan Indonesia bersama Erick Thohir menjadi perhatian publik sepak bola ASEAN. Sebenarnya di ASEAN sendiri naturalisasi pernah dilakukan oleh skuad Singapura pada tahun 2000-an silam, sehingga pada era tersebut Singapura sukses menjadi tim terkuat di ASEAN. Akan tetapi pencapaian tersebut tidaklah sehit sekarang ini ketika Indonesia sukses dengan pemain naturalisasinya hingga mencapai kualifikasi Piala Dunia 2026. Atas pencapaian itu, program naturalisasi Indonesia banyak mendapat sorotan publik ASEAN sehingga banyak negara ASEAN yang ikut mengadopsi pemain naturalisasi untuk memperkuat negaranya. Berikut ini adalah tim-tim ASEAN yang banyak mendatangkan pemain naturalisasi untuk ajang Piala AFF tahun 2024. Yang terbanyak ada tim Malaysia yang di ajang AFF tahun ini diperkuat oleh 9 pemain naturalisasi. Yang pertama, ada di posisi gelandang serang dia adalah Endrick Santos kelahiran Brazil yang saat ini memperkuat tim Ho Chi Minh City di Liga Vietnam dengan status sebagai pemain pinjaman dari klub JDT Malaysia. Selanjutnya masih di posisi gelandang serang adalah Ezequiel Aguero, pemain berusia 30 tahun ini lahir di Argentina dan saat ini bermain untuk Pahang FC Liga Malaysia. Selanjutnya masih di posisi penyerang adalah Paulo Josue, pemain kelahiran Brazil berusia 35 tahun yang saat ini memperkuat tim Kuala Lumpur FC Liga Malaysia. Masih di posisi penyerang ada Fergus Tierney berusia 21 tahun lahir di Skotlandia. Striker muda itu saat ini memperkuat klub Chonburi divisi Liga 2 Thailand. Pemain naturalisasi lainnya adalah Daniel Ting, pemain bertahan kelahiran Inggris tersebut berusia 32 tahun bermain untuk klub Johor Darul Takzim atau JDT di Liga Malaysia. Kemudian ada Declan Lambert, pemain bertahan asal Australia ini berusia 21 tahun, klub saat ini adalah Kuala Lumpur FC. Kemudian ada Stuart Wilking, gelandang berusia 26 tahun ini kelahiran Inggris jebolan dari Akademi Southampton dan sekarang bermain untuk tim Sabah FC Liga Malaysia. Pemain selanjutnya yaitu adalah Daryl Sam, posisi sebagai penyerang berusia 22 tahun keturunan Malaysia Filipina, klub saat ini yaitu Johor Darul Takzim. Dan yang terakhir ada Darren Lock, posisi sebagai penyerang kelahiran Britania Raya tahun 1991 yang saat ini berusia 33 tahun bermain untuk klub Sabah FC Liga Malaysia. Tim ASEAN lainnya yaitu Kamboja yang membawa 7 pemain naturalisasinya pada ajang AFF tahun ini. Yang pertama ada di posisi penyerang yaitu Andres Nito kelahiran Kolombia berusia 28 tahun bermain untuk klub Phnom Penh Liga Kamboja. Posisi penyerang selanjutnya ada Kader Koulibaly kelahiran Pantai Gading berusia 31 tahun, klub saat ini Dangkor Shench Liga Kamboja. Selanjutnya di posisi gelandang bertahan ada Faiz Han kelahiran Afrika Selatan berusia 32 tahun, klub saat ini Visaka FC. Selanjutnya di posisi penyerang ada Nick Taylor kelahiran Amerika Serikat berusia 26 tahun bermain untuk klub Sfairyang FC. Nama naturalisasi selanjutnya kelahiran Jepang yaitu Hikaru Mizuno, posisi sebagai gelandang bertahan usia 33 tahun bermain di klub Sfairyang Liga Kamboja. Dan ada Takaki Ose berusia 29 tahun, posisi center back bermain untuk klub Phnom Penh. Dan yang terakhir Yudai Ogawa di posisi gelandang berusia 28 tahun, klub saat ini Phnom Penh di Liga Kamboja. Kemudian negara ASEAN lainnya ada Thailand yang membawa 6 pemain naturalisasinya. Yang pertama ada James Brentford sebagai pemain belakang kelahiran Britania Raya berusia 22 tahun bermain untuk klub Liga Thailand Uthai Thani FC. Lalu ada nama Benjamin Davis keturunan Inggris bermain di posisi gelandang serang untuk klub Uthai Thani Thailand League. Nama selanjutnya William Widersjo, posisi gelandang bertahan kelahiran Swedia berusia 23 tahun, klub saat ini Uthai Thani. Selanjutnya di posisi penyerang ada Patrick Gustafsson kelahiran Swedia usia 23 tahun, klub saat ini Nara Club Liga Thailand. Selanjutnya ada nama Jonathan Hemdi, posisi sebagai pemain belakang keturunan Denmark usia 22 tahun, klub saat ini adalah Ratchaburi Liga Thailand. Dan yang terakhir ada nama Nicholas Mikkelson kelahiran Norwegia berusia 25 tahun bermain di posisi pemain bertahan, klub saat ini Odense BK Liga Denmark. Negara ASEAN lainnya adalah Filipina yang membawa 19 pemain naturalisasinya untuk ajang AFF 2024 ini. Namun uniknya pemain naturalisasi mereka bisa memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus. Karena hal tersebut banyak pemain naturalisasi yang berminat untuk dinaturalisasi. Beberapa nama pemain naturalisasi Filipina salah satunya adalah Michael Kempter, posisi pemain belakang berusia 29 tahun asal Swiss ini memperkuat klub Zurich di Liga Swiss. Lalu ada nama Santiago Rublico, bek muda berusia 19 tahun kelahiran Spanyol bermain di klub Colaldo Vilaba di divisi Spanyol. Selanjutnya ada nama Zico Bailey kelahiran Amerika Serikat usia 24 tahun bermain di posisi bek kanan, klub saat ini Mexico United di Liga Meksiko.
Nama terakhir adalah Kevin Ingreso bermain di posisi gelandang kelahiran Jerman usia 31 tahun bermain untuk klub divisi Jerman yaitu Oberliga Hamburg. Dan negara ASEAN yang terakhir adalah Vietnam. Biasanya Vietnam bermain dengan skuad lokal terbaiknya dan di ajang AFF tahun 2024, namun untuk kali pertamanya Vietnam membawa dua pemain naturalisasinya yaitu Raphael Son di posisi striker bermain untuk klub Thep Sang Nam Liga Vietnam. Striker berusia 27 tahun itu tampil menawan dengan masuk dalam jajaran top skor di Liga Vietnam dengan torehan 31 gol, sehingga performanya yang konsisten di Liga membuat Vietnam menaturalisasinya setelah resmi dinaturalisasi. Raphael Son memiliki nama baru kebangsaan Vietnam yaitu Nguyen Xuan San. Dan nama yang terakhir adalah Nguyen Philip kelahiran Ceko yang bermain di posisi penjaga gawang berusia 32 tahun dan bermain untuk klub Hanam. Dari nama-nama naturalisasi di atas, sepertinya negara ASEAN sangat berserius untuk mendapatkan gelar juara AFF tahun ini. Sementara Indonesia yang dinahkodai oleh Sintayong hanya menurunkan 80% skuad lokal mudanya dari kelompok umur, dan untuk level seniornya, ada nama Rafael Struik Asnawi Mangkualam Pratama Arhan Hoki Caraka Ferrari dan Marcelino Ferdinand. Sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner masih tahap negosiasi antara PSSI dan pihak klubnya masing-masing. Rival terberat Indonesia yakni Vietnam secara lantang mengatakan bahwa saat ini Indonesia bukanlah lagi sebuah ancaman untuk timnya. Vietnam lebih mewaspadai Filipina dengan pemain naturalisasinya. Gimana menurut kalian guys, apakah skuad Indonesia di Piala AFF tahun 2024 ini mampu memberikan perlawanan yang sengit dengan rival-rivalnya seperti Vietnam, Thailand, Filipina dan Malaysia? Silahkan komen di kolom komentar ya. Dan mari sama-sama kita doakan dan terus mendukung timnas Indonesia. Semoga Indonesia dengan skuadnya yang sekarang bisa memecahkan telurnya menjadi juara pada gelaran kompetisi AFF tahun 2024 ini. Itulah daftar-daftar pemain naturalisasi ASEAN yang akan tampil di ajang Piala AFF tahun 2024. Silahkan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar timnas Indonesia dan liga-liga top Eropa lainnya. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini, karena nantinya akan ada undian jersey sepak bola untuk 5 orang beruntung. Ingat, jangan sampai lupa di subscribe. Terima kasih, bravo olahraga, salam Indo juara.